Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah, untuk merayakan bagaimana kasih dan pertolongan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, satu kali saya membaca sebuah status dari seorang anak remaja. Dia sebutkan namanya, tempat tinggal. Tapi yang paling menarik bagi saya bukan karena hobinya, atau bukan karena dia mengikuti siapa dan diikuti oleh siapa, dan juga bukan berapa banyak konten yang sudah dia buat dan berapa banyak temannya, tidak. Tapi yang menarik perhatian saya, ada 3 kata dalam status pekerjaan. Bapak Ibu tahu nggak apa yang ditulis oleh anak remaja ini tentang status pekerjaan dia? Nah, banyak orang ketika Anda baca status pekerjaannya, ada yang tulis presiden. Boleh nggak seseorang menulis status presiden? Boleh. Nah, karena presiden itu bukan hanya kepala negara, betul kan? Presiden juga sebuah jabatan yang hadir dalam sebuah perusahaan. Nah, ada juga orang yang menulis statusnya sebagai kepala sekolah, guru, dosen. Lalu dengan begitu banyak jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Tapi anak remaja itu bersatu kolom 3 kata. Itulah tema kita pada hari ini. Bekerja di ladang Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau ada kalimat atau kita mendengar orang berkata, saya bekerja di ladang Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa yang terbayang dalam pemikiran kita? Bekerja di ladang Tuhan. Bapak Ibu menuju ke siapa? Pendeta. Ya kan? Pasti semua larinya apa? Ke para pengerja atau orang-orang yang berkarya sebagai full timer di gereja atau di lembaga-lembaga Kristiani. Tapi benarkah bahwa yang bekerja di ladang Tuhan itu hanya kaum rohaniawan? Nah, siapa yang setuju bahwa yang bekerja di ladang Tuhan itu hanya pendeta, penginjil? Jadi berarti Bapak Ibu kerjanya di mana? Pilih mana? Ladang dunia? Enggak ada ladang dunia. Yang ada cuma 2 pilihan. Ladang Tuhan, ladang enggak pernah dia ngomong, ya kan? Ya kan? Hanya 2 pilihan. Ladang Tuhan, ladang enggak. Dunia sama dengan apa? Ladang iblis, ladang setan. Mau Bapak Ibu membuat status saya bekerja di ladang setan? Ya nggak mau. Lalu maunya apa? Bikin status di ladang Tuhan, takut dia jadi apa? Jadi full timer, ya kan, jadi pendeta. Nah, Bapak Ibu dan saudara, waktu pertama kali saya baca statusnya, saya juga berpikir jangan-jangan anak remaja ini sedang studi di sekolah
teologi? Ternyata enggak. Dia sekolah di sekolah umum, tapi dia memasang status dengan sangat jelas, bekerja di ladang Tuhan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, tidak heran banyak di antara kita punya konsep bahwa yang bekerja di ladang Tuhan itu adalah para pendeta, para penginjil, atau kaum rohaniawan. Padahal kita mengakui bahwa siapapun yang bekerja, ketika dia bekerja untuk Tuhan, untuk menjadi perpanjangan dari tangan Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah dunia ini, dia sedang bekerja di ladang Tuhan. Coba kita lihat model pelayanan Tuhan Yesus. Nah, menurut Anda, Yesus ini sedang melakukan pekerjaan di ladang Tuhan atau bukan? Ya, Yesus bekerja di ladang Tuhan. Lalu sumber daya apa yang dipakai oleh Yesus di dalam dia melakukan karya di ladang Tuhan? Yesus mengakui bahwa semua itu datang dari Bapa yang di surga. Mau ia ditempatkan di kandang domba waktu lahir, ya kan? Mau dia dibawa ke padang gurun 40 hari 40 malam puasa, Yesus tidak mengeluh. Nah, saat ia berdoa memohon kepada Tuhan agar Bapa yang di surga mengutus orang-orang yang akan menjadi murid-muridnya. Ada 12 orang, Bapak Ibu. 12 ini punya reputasi bagus enggak? Kalau Pak Paiman sebagai guru, ya kan, dapat murid yang 12 orang ini, bangga nggak Pak? Atau Pak Budi gitu, ya kan? Saya tepuk jidat. Gimana masa depan dari 12 orang ini? 4 jelas-jelas nelayan, ya kan? Satunya pemungut cukai, satunya lagi teroris. Yang mana yang teroris? Simon orang Selot, teroris. Yang 6 yang lain juga dengan reputasi yang biasa-biasa, bukan dari keluarga terhormat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lalu salah satunya Yudas Iskariot itu jelas-jelas mengkhianat, tukang tipu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau saya yang jadi guru diberikan 12 murid seperti ini, pantas nggak saya mengeluh? Pantas. Pantas saya ngomel kan? Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat dalam pelayanannya, Yesus tidak pernah berkeluh kesah. Yesus tidak pernah mengeluh. Dia juga tidak mempertanyakan. Yang menjadi bagian yang utuh dan menyeluruh dalam seluruh karya Yesus, dia mengatakan, aku sedang mengerjakan kehendak dari Bapa yang mengutus aku. Karena itu keluarlah nada yang optimis, keluarlah nada-nada yang positif, nada-nada yang menyemangati baik dirinya
ataupun orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Saat saya dan saudara bekerja di ladang Tuhan, itu bermakna apa? Seorang ibu rumah tangga, seorang ayah dalam keluarga, dia bekerja nggak di ladang Tuhan? Dia bekerja juga. Ketika seorang siswa sedang mempersiapkan diri untuk terjun ke masyarakat, dia ada di sekolah, dia sedang bekerja, mempersiapkan diri. Setiap orang siapapun juga, ketika dia menyadari bahwa dia adalah umat Tuhan, orang yang beriman, dia sedang bekerja di ladang Tuhan. Nah, ketika saya dan saudara sedang bekerja di ladang Tuhan ini, ingat Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan kata-kata kita. Masaru Emoto, seorang pakar air di Jepang, itu memberikan riset bahwa air yang diberikan kata-kata yang positif, kata-kata yang menyemangati, dengan air yang diberikan dengan kata-kata negatif, keluh kesah dan segala macamnya, molekul kedua air itu berubah drastis. Nah, yang paling menarik Bapak Ibu sekalian, di Kepulauan Solomon, ya, di pulau itu banyak pohon-pohon raksasa. Bagaimana orang-orang di Kepulauan Solomon itu menumbangkan pohon-pohon raksasa ini? Pakai sinso, pakai kapak? Enggak. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka mau melakukan penebangan ini, maka sekumpulan pria-pria dewasa, minimum 30 orang, mereka pergi ke hutan, ke tempat di mana pohon itu akan ditebang. Apa yang mereka lakukan? Enggak pakai parang, enggak pakai gergaji, enggak pakai sinso, tapi mereka serempak koro meneriaki pohon-pohon itu dengan kata-kata yang kejam, kata-kata yang negatif, kata-kata makian. Nah, menurut Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada nggak reaksi pohon itu? Hari pertama nggak ada. Tapi besoknya Bapak Ibu sekalian, si pria itu datang lagi dan dengan hal yang sama mereka meneriaki pohon-pohon itu. 90 hari kemudian, apa yang terjadi dengan pohon ini? Pohon itu rubuh tanpa perlu disentuh dengan tangan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang dilakukan para penebang yang meneriaki pohon? Bukankah seringkali juga hadir ketika saya dan saudara bekerja di ladang Tuhan? Kita bukan menyemangati orang-orang yang sekitar kita. Kadang-kadang malah kita meneriaki mereka dengan kata-kata yang negatif. Kalau Yesus hadir Bapak Ibu sekalian, dan dia benar-benar hadir ketika ia tahu Yudas Iskariot itu menggelapkan uang yang dipercayakan kepada dia. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, Yesus masih mempercayakan enggak Yudas sebagai bendahara? Masih enggak?
Kita bilang, Tuhan, kalau saya pasti saya nggak mau. Tapi kita lihat Yesus masih memberikan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya kepada Yudas. Siapa tahu Yudas akan berubah. Harapan itu selalu ada. Karena itu yang kedua kita lihat. Ketika Yesus melihat orang banyak seperti domba-domba tanpa gembala, hatinya timbul belas kasihan. Bagaimana saya? Dan bagaimana Bapak Ibu sekalian, kalau menyaksikan sekumpulan besar orang yang tidak ada harapan? Kita mengatakan, ini bukan urusan saya. Atau malah mungkin kita akan memberikan stigma, jangan-jangan masyarakat itu malas. Jangan-jangan mereka kurang terdidik, masih primitif, dan sebagainya. Tapi ketika Yesus melihat orang banyak bagaikan domba yang tidak punya gembala, dia berkata kepada murid-muridnya, tumpahan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Yesus sadar bahwa dia perlu mitra untuk memenuhi harapan dari Sang Bapa, untuk menyelamatkan orang-orang yang berada dalam kesusahan. Harapan selalu ada. Harapan itu bukan menjadi kewajiban saya, kewajiban Bapak Ibu untuk bekerja sendirian. Tapi mari, ketika kita sadar bahwa beban itu berat, jangan ambil untuk diri sendiri. Tapi mari datang kepada Bapa yang mempunyai pekerjaan itu. Minta supaya kita juga diberikan para penuai-penuai yang lain. Bapak Ibu dan saudara sekalian, manusia itu unik. Kita ini tukang pilih. Betul nggak? Termasuk guru sekolah minggu, termasuk juga para pendeta. Kita ini pasti tukang pilih. Kalau yang datang, ya kan, orangnya baik-baik, anaknya menarik hati kita senang nggak? Senang. Minggu lalu saya bilang, kalau semua orang benar udah ada di gereja, maka gereja bubar aja, karena nggak ada kerjaan lagi. Betul kan? Sama bahasa masyarakat, kalau Indonesia ini aman, tentram, nggak ada teroris, nggak ada penjahat, nggak ada maling, nggak ada korupsi, perlu nggak polisi? Ya. Perlu nggak jaksa? Enggak. Perlu nggak hakim? Enggak. Perlu nggak pendeta? Ya enggak lagi, gitu kan. Ya bubarlah semua, Bapak Ibu sekalian. Karena semua sudah benar. Nah, dalam proses inilah Bapak Ibu sekalian, kita sadar kita ini orang berdosa. Kita ini masih perlu untuk dipulihkan, untuk diarahkan, dan untuk terus menyemangati diri kita, juga untuk memberi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau banyak orang. Yesus tidak pernah memilih, tetapi Ia memanggil. Ia memanggil murid-murid untuk datang kepadanya. Siapapun yang diutus oleh Tuhan untuk dijadikan muridnya, dia terima tanpa bertanya kenapa ini, kenapa itu, dan kenapa bukan itu.
Tidak. Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kenapa? Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Karena setiap orang yang ketika meresponi panggilan Tuhan untuk bekerja di ladangnya dimanapun saja saudara berada, maka Tuhan akan memberikan kita kuasa. Kuasa untuk melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu percaya enggak? Saya di GKI Ramani ini seringkali melihat Bapak Ibu sekalian. Ada calon majelis yang pendidikannya tidak tinggi, kehidupannya biasa-biasa, ngomongnya pelan. Bahkan satu kali waktu dia doa, ada penterjemah ngomong, suaranya kencengin, gua nggak dengar. Tapi tetap aja dia ngomong kecil. Kalau dia doa, Bapak Ibu sekalian, mata saya terbuka. Kenapa? Dia amin, saya nggak akan dengar juga. Jadi mata saya buka, dia amin, amin nggak? Amin. Dia buka matanya, saya udah amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, doa itu perlu tutup matanya. Enggak, kecuali kalau saya dan saudara nggak konsentrasi, tutuplah mata, buka hati. Tapi kalau ada sesuatu yang kita perlu konsentrasi, Bapak Ibu sekalian, untuk mendengarkan, kalaupun nggak dengar, mata kita lihatlah. Jangan sampai teman kita jadi malu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi setiap orang ketika memenuhi panggilan Tuhan itu bagaikan ulat yang berubah menjadi kepompong, lalu kemudian terbang seperti kupu-kupu. Waktu itu berjalan tanpa kita sadari. Satu hari saya kaget. Ketika dia dipercayakan di liturgis, dia bisa memimpin juga dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita datang memenuhi panggilan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, kita siap untuk diproses, untuk dibentuk dan diarahkan oleh Tuhan. Maka kita akan dipakainya menjadi saluran berkat. Ladang lumayan banyak, ladang sudah memenuhi. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tahu bahwa setiap orang yang percaya itu selalu punya kerinduan untuk memberitakan Injil. Agar orang-orang lain seperti kita itu juga diselamatkan. Kita kepengen sahabat-sahabat kita, keluarga kita itu juga boleh mengenal Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, terekam dalam memori saya. Seorang pastor, dia tulis seperti ini. Seorang sahabat sejati bagi Kristus itu adalah seorang yang mau memperkenalkan sang sahabat kepada sahabat-sahabatnya. Menarik kan? Seorang sahabat Kristus. Kita mengatakan kita sahabat Kristus. Tapi apakah saya dan saudara mau memperkenalkan akan kasih Kristus, karya Kristus, pengorbanan Kristus kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita? Tapi kadang-kadang kita merasa itu nggak abdol, nggak keren. Lebih keren kalau kita terlibat dalam pekerjaan yang sifatnya itu lebih besar.
lebih dihargai orang, lebih mendapatkan tempat, apalagi kalau kita taruh di Facebook, like-nya banyak. Tapi kalau kita bekerja di ladang Tuhan, di tempat kita, di keluarga kita, ketika Anda memposting, puji Tuhan, sahabat saya itu telah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik saya, orang tua saya sudah mengenal Tuhan. Mana yang lebih banyak like-nya? Kalau Anda memposting, saya pergi kepada pedalaman Kalimantan, saya melayani di sana, dan banyak orang yang percaya pada Tuhan. Kira-kira yang like mana yang lebih banyak? Yang sahabat, yang keluarga, atau yang misi ke Kalimantan? Saya hakul yakin Bapak Ibu sekalian, yang jauh itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena banyak orang kepengen untuk pergi jauh, tapi nggak bisa. Karena banyak orang sadar bahwa yang paling dekat dengan dia tidak bisa jangkau. Kenapa? Model hidup kita belum seperti yang Yesus inginkan. Apakah keluarga kita? Apakah sahabat-sahabat kita? Ketika mereka bergaul, Anda bersama-sama dengan kita, mereka ada melihat semangat, optimisme, hal-hal yang positif yang ada dalam diri kita, yang dengan tulus ikhlas menyemangati akan hidup mereka. Ketika mereka bersalah atau melakukan hal-hal yang salah, kita tidak begitu cepat untuk menudingkan bahwa mereka itu bersalah. Suatu kali Bapak Ibu sekalian, ada seorang bapak, umurnya 50 tahun. Dia pertama kali datang ke gereja, memenuhi undangan temannya. Saat dia berada di gereja, karena nggak biasa dengan liturgi, apalagi liturgi gereja seperti GKI, HKBP, dia ngantuk. Lalu dia tidur. Jemaat yang lihat, dan bapak ini seru juga. Dia duduknya di depan kayak koade gitu. Lalu tidur, kelihatan nggak? Lalu jemaat yang di belakang kira-kira komentar gimana? Gara-gara kepala. Lalu ketika khotbah berlangsung, tiba-tiba handphonenya berdering, nyaring lagi. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, respon kita gimana? Nah, kan? Hari itu yang paling berdosa siapa? Hari itu yang paling berdosa siapa? Yang udah tidur di gereja, ya kan? Yang handphonenya berdiri. Lalu begitu dia keluar, temannya ngomong, malu-maluin aja kamu. Gua capek-capek aja kamu ke gereja. Sampai ke gereja, kamu udah ngomong begitu. Jangan sebut kamu teman saya ya. Nanti saya ditegur sama pendeta. Pulang dia, stres. Lalu malamnya Bapak Ibu sekalian, dia pergi ke barat. Lalu seorang pelayan menghampiri dia. Lalu karena pikirannya masih kurang sadar,
Dia menggerakkan tangan, lalu minumannya jatuh ke bawah. Si bapak itu bilang, aduh, kenapa hari ini sial banget. Tadi di gereja handphoneku berdering. Sekarang minuman saya tumpahin. Apa kata orang? Nah, Bapak Ibu pasti tahu apa respon si pelayan dan kemudian manajer itu keluar. Beda banget dengan yang terjadi di gereja. Ketika si pelayan melihat minuman itu tumpah, gelas pecah, dia tepuk bahu Bapak itu. Pak, gak masalah. Sering kok orang berbuat seperti ini. Bukan hanya Bapak, ada banyak orang. Lalu manajernya datang. Dia bilang, Bapak tenang aja. Nah, coba tanya yang lain. Semua pengunjung bank mengatakan, enggak masalah. Lalu manajer mengatakan, ambil minuman baru, berikan kepada dia, free. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, minggu berikutnya, Bapak ini ke gereja atau ke bar? Ke gereja lagi? Enggak. Ke bar? Iya, tiap hari. Karena di sana dia diterima apa adanya. Saudara, ketika saya membaca perumpamaan ini, tiap kali saya baca, saya berpikir, gereja itu memang bukan barang. Tapi gereja itu, kalau model pelayanan Yesus itu dihadirkan, dimana Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Bukan orang yang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Ya, salah dong. Bukan orang yang benar yang membutuhkan keselamatan, tetapi orang yang berdosa. Maka seharusnya ketika semua orang datang ke rumah Tuhan, maka mari kita berikan setiap orang kesempatan untuk dirinya dipulihkan oleh Tuhan. Disemangati oleh kehadiran kita yang mengatakan kepada mereka, ayo maju, maju. Karena kuasa Allah telah diberikan ke dalam hidupmu. Jangan takut. Tuhan mengampuni kamu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika saya dan saudara bekerja di dalam Tuhan, jangan menjadi lelah. Tetap bersemangat. Ayo kita bangkit berdiri. Kita akhiri pakaian hari ini. Kita bilang, jangan lelah. Katakan kepada samping Anda, jangan lelah. Katakan kepada diri Anda, jangan lelah. Kita sedang bekerja di ladang Tuhan.